Baik. Ya, jadi saya melihat, waduh, kalau udah sakit, ya, udah record, udah bisa record. Oke. Jadi kalau sudah sakit, teman-teman, ya, jadi kakak saya itu jantungnya gagal, paru-parunya berair ngembeng, dan ternyata kakak saya itu punya cancer yang sudah lebih 10 tahun. Ya, tapi nggak ada orang yang tahu. Ya, lalu ada penyumbatan di saluran jantung ke paru-paru, ada penyumbatan di kaki, makanya kakinya bengkak. Jadi teman-teman, ya kalau sudah seperti itu buat apa gitu loh. Dan itu sangat sengsara. Ya, sengsara buat yang sakit dan sengsara juga buat keluarganya, betul nggak? Ya, makanya ayo teman-teman, oh, I see. Oke. Ya, thank you. Oke, dibantu karena saya di kamar ini. Oh, ternyata background ini bisa dibuat blur, dibantu Anthony. Kamu masuk Zoom ya? Oh, I see. Ya. Oh, iya, ini ada Anthony di sini. Baik, jadi teman-teman, ayo mulai sekarang. Ya, kita menyadari, kita apa ya, prevent. Kita jangan sampai sakit. Jadi kalau udah sakit itu udah telat, teman-teman. Ya, mulai sekarang kita hidup sehat. Berpikir sehat. Ya, makan sehat, olahraga sehat. Ya, supaya apa? Itu tadi, kita punya hidup yang berkualitas. Kita sayang tuh sama pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Pengen kan hidup panjang dan bisa menikmati hidup ini. Percuma hidup panjang kalau nggak bisa menikmati, benar nggak teman-teman? Ya, mulai sekarang. Baik, hari ini saya akan sharingkan secara singkat ya, apa sih, bagaimana nanti program Sehat Langsing ini kita lakukan. Jadi hari ini Zoom pembuka, teman-teman. Hari ini saya singkat saja karena nggak mungkin saya ajarkan semua teori hanya dalam waktu setengah jam, nggak mungkin. Ya, maka saya berikan bimbingan melalui WA. Jadi setiap hari ya atau 2 hari sekali. Jadi WA ini sangat aktif. Jadi kalian bisa proaktif, bisa tanya jawab. Ya, saya akan berikan materi ya 2 hari sekali untuk mempelajari tentang gimana cara hidup sehat ya. Jadi mulai dari pola makan, pola olahraga dan seterusnya ya. Kalian bisa tanya jawab selama 2 minggu, teman-teman. Nah, harapan saya selama 2 minggu ini kalian benar-benar aktif mengikuti pelajarannya, bimbingan saya, dan mengikuti anjuran meal plan dan olahraga. 2 minggu aja, teman-teman. Please, 2 minggu aja, nggak lama. Ya, kalau 2 minggu kalian sudah menguasai, wow, luar biasa. Itu nanti bisa diteruskan jadi kebiasaan hidup. Nah, program ini lanjutkan terus sampai 3 bulan. Saya yakin, ya, bagi kalian yang ingin turunkan berat badan dalam 3 bulan, saya jamin kalian bisa turun 10 kilo minimal. Kalau kalian rutin, ya, menjalankan. Dan program kami ini, bimbingan Sehat Langsing ini sangat mudah, teman-teman. Ya, karena kalian nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin disiksa, dan tidak ada obat-obatan. Tolong di-mute ya, teman-teman ya. Tolong di Oke. Ya. Co-host bantu saya mute ya kalau ada yang ini ya. Jadi program kita ini, teman-teman, kalian itu boleh makan 3 kali dan 2 kali snack. Ya, jadi nggak boleh lapar. Lucu ya. Loh, nanti kalau makan sering kan tambah gemuk. Enggak. Mindsetnya yang benar, yang dipilih makanannya yang benar gitu. Karena kalau kalian kelaparan, metabolisme tambah mandek. Nanti saya ajarkan pelan-pelan ya. Tiap di dalam 2 minggu kelas bimbingan Sehat Langsing ya. Nah, jadi makannya boleh sering ya, tapi dipilih makanan yang sehat. Oke, lalu olahraga. Olahraganya 34 sampai 45 menit. Pokoknya tiap hari gerak, teman-teman. Saya nggak minta kalian ke gym ya, atau main tenis atau bersepeda yang wah ya, panjat gunung, enggak ya. Pokoknya bergerak. Nanti gimana kalau saya nggak pernah olahraga? Saya akan kasih panduan melalui YouTube. Aduh, gampang banget, teman-teman. Pokoknya disiplin gerak. Mau jalan pagi, mau naik sepeda, mau senam, apapun. Oke, tapi kalau jalan pagi, jangan jalan pagi terus, tiap hari. Ya, nanti saya ajarkan. Ternyata olahraga itu ada 3 macam. Ya, oke. Jadi 2 minggu, selama 2 minggu ini ikuti terus ya. Aktif di WA Group.
supaya kalian terus sedikit demi sedikit belajar. Oke, saya sekarang akan mulai secara cepat menjelaskan beberapa hal yang penting ya teman-teman. Udah kelihatan screen saya? Sudah, Bu. Udah kelihatan Bu Ani, sebentar. Saya lihat kok ini di tempat saya kok miring. Kelihatan kecil, Bu. Kelihatan kecil. Nah, sudah, Bu. Oke, ya, jadi saya secara singkat tadi ya teman-teman ya. Kita akan selesaikan jam 8 kurang. Baik, jadi ini ada satu pertanyaan teman-teman, ada beberapa pertanyaan ya. Apakah teman-teman, kita mulai dari bawah ya, makan banyak tapi tetap tidak kenyang dan ingin ngemil terus? Apakah kayak begitu? Ya, atau sering alergi, kambuh? Atau berat badan gampang naik tapi susah turun? Apakah sering pusing, masuk angin dan pegel-pegel, sakit-sakit semua? Atau gampang jerawatan, susah BAB, menstruasi tidak teratur dan sering sakit. Nah, apakah ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan ini yang jawabannya ya untuk Anda? Tolong diketik di kolom chat. Coba, saya mau lihat. Ayo, proaktif. Supaya nggak ngantuk. Ayo teman-teman, proaktif. Training saya cepat, tapi kalau kalian nggak respon, jadi lama. Ayo coba, saya mau lihat di chat. Banyak, ada Bu, oh 3. Oh, Vina ada 3 nih. Oke, ya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, Anda ada berapa? Yang saya susah BAB, gampang naik, sering pusing. Oke, ada 1, ada 3. Wow, ayo yang lain. Ada 3, ada 2. Ya, ada 2. Oke. Bagus sekali. Jadi kita harus tahu gitu keadaan diri kita sendiri. Ada 2 item, ada 2. Oke. Ya, yang sering adalah makan banyak tapi nggak kenyang, ingin ngemil, berat badan gampang naik, susah turun gitu. Nah, ada orang juga yang alergi. Nah, nanti gini teman-teman. Tiap kalian, saya akan minta kalian report ke orang yang mengundang. Jadi apa masalah kalian dan apa target kalian? Contohnya ini tadi ya. Jadi saya ini alergi. Nah, karena kalau alergi nanti perlu lebih spesifik, yaitu perlu detox. Gitu. Tapi saya nggak mengajarkan detox di kelas bimbingan ini karena detox itu agak berat gitu teman-teman syarat-syaratnya ya. Ini saya berikan yang bisa terus dikerjakan sepanjang umur hidup kita. Tapi detox mungkin perlu dilakukan 2 minggu kayak begitu ya. Gampang jerawatan. Nah, mungkin nanti konsultasikan ya. Lalu susah BAB. Oke, mungkin ada perlu apa ya. Saya yakin nanti kalau kalian mengikuti program saya ini akan mudah BAB. Karena apa? Sayur dan buahnya banyak. Ya gitu teman-teman. Menstruasi tidak teratur, ini berarti ada masalah hormonal. Ya, jadi gampang naik susah turun ada 3, ada 4. Wow, banyak ini ya, ada yang 4. Oke, jadi kalau ada yang terakhir menstruasi nggak teratur dan sering sakit. Nah, ini mungkin nanti kita konsultasikan one on one. Maka dari itu selama 2 minggu ini teman-teman proaktif ya. Nanti kalau ada yang punya masalah itu langsung kasih tahu kita. Nanti saya akan arahkan lebih spesifik untuk kasus-kasus tertentu. Paham ya teman-teman? Oke, ini saya skip saja. Ya, nah dari gaya hidup yang tidak sehat yang dijalankan, maka setiap orang akan rentan terkena penyakit degeneratif. Tadi saya sudah katakan, ya. Jadi buat apa kita umur panjang tapi sakit macam-macam. Nah, penyakit degeneratif adalah penyakit yang disebabkan oleh menurunnya fungsi dari organ. Nah, ini biasanya diiringi oleh orang-orang yang bertambah usia. Jadi makin tambah usia kita, otomatis organ kita makin capek, benar nggak? Ya toh, kan nggak ada kan orang makin tua makin badannya makin kayak anak muda kalau tidak disengaja di train. Ya, jadi kalian pasti tahu kan banyak di sosmed itu kelihatan ya ada nenek-nenek yang udah usia 70 tahun. Wah, tapi badannya masih berotot. Apakah itu natural? Enggak. Karena dilatih. Ya, jadi nanti kita akan belajar juga ya. Jadi gimana caranya kita melatih otot, menambah otot, tapi mengurangi fat. Jadi teman-teman, saya ingatkan dulu ya, dalam program Sehat Langsing ini jangan terpaku pada berat badan. Ya, kita ingin menurunkan berat badan, tapi hati-hati. Ya, jadi banyak program penurunan berat badan itu yang dikurangi apa? Yang dikurangi adalah air, ya maka sering kencing, ya karena kayak itu jadi sering kencing, jadi airnya
bahaya, itu bisa dehidrasi. Dan yang berkurang adalah ototnya. Akhirnya kita jadi kurus, jadi gembyur-gembyur, teman-teman, jelek gitu. Padahal program kita yang harus dikurangi apa? Fat, lemak. Ya, jadi fat loss, bukan hanya weight loss. Ya, jadi jangan nimbang badan tiap hari, nggak ada gunanya. Yang penting adalah komposisi tubuh kita antara lemak dan otot. Kita mau nambah otot, tapi menurunkan lemak, gitu ya teman-teman. Ya, oke. Nah, akibat dari gaya hidup yang nggak sehat, ada terjadi triple burden malnutrition. Jadi kelebihan berat badan atau obesitas, tapi ternyata kekurangan gizi, defisiensi mikronutrisi loh. Orang obesitas kok kekurangan gizi? Anda pikir orang gemuk itu banyak gizinya? Enggak, banyak lemaknya itu. Ya, banyak penyakit itu. Tapi banyak ternyata orang gemuk itu kekurangan gizi, kurang protein, kurang vitamin mineral, dan kurang serat. Jadi 1 dari 5 orang dewasa obesitas. Sungguh teman-teman, saya terakhir ini mulai memperhatikan. Biasanya saya nggak memperhatikan. Coba kalian perhatikan. Kalian keluar ke mall, ke restoran, ke bank, kemanapun kalian keluar, perhatikan. Berapa orang yang gemuk di sekitar kalian, di pasar, dimanapun. Saya kaget loh teman-teman. Karena sebelum ini saya kan memang nggak perhatikan ya, jalan aja. Tapi setelah saya memperhatikan, wow, banyak sekali orang-orang yang kelebihan berat badan. Ya, jadi 1 dari 5 orang dewasa ternyata obesitas di Indonesia. Nah, sekarang bahaya obesitas. Ya, kita lihat dari bawah. Ini tadi yang saya katakan, obesitas bukan masalah cantik, gagah, ganteng, enggak. Tapi ada penyakit-penyakit yang mengikuti obesitas. Ya, yang pertama penyakit jantung dan stroke. Ya, jadi dulu kakak saya yang tadi saya ceritakan meninggal itu dulu gemuk, teman-teman. Tapi terus gara-gara sakit jadi kurus. Tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, percaya diri jadi menurun, nggak pede. Terjadi fatty liver, kolesterol, asam urat tinggi, sleep apnea. Sleep apnea itu kalau tidur ngorok, ya, dan kanker. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa yang, apakah Anda mengalami ini? Silakan ketik di kolom chat. Yuk, saya mau lihat. Silakan teman-teman. Siapa yang mengidap diabetes, punya tekanan darah tinggi, ada penyakit jantung atau pernah stroke, percaya diri turun, ada fatty liver, kolesterol, silahkan diketik di kolom chat. Ayo, saya pengen tahu. Silahkan teman-teman, ayo jangan ngantuk. Wow, Ibu Siang 0, bagus. Ladies, kolesterol, yes. Ya, saya pun juga ada. Ya, saya punya sedikit tekanan darah tinggi, saya punya fatty liver dulu. Ya, sekarang udah enggak. Oke. Asam urat, tekanan darah kecil. Yes. Meka, kolesterol, asam urat. Oke. Fatty liver. Ya. Ya, padahal Bu Sally ini kurus loh. Bu Sally ini nggak gemuk loh, tapi fatty liver ya, Bu Sally. Good. Ya, jadi nggak selalu orang gemuk loh fatty liver itu. Oke, yang lain coba. Ayo jangan ngantuk. Ayo proaktif, kolesterol, asam urat. Karena kalau kalian nggak tahu keadaan kesehatan diri kalian sendiri, sayang loh. Sayang loh, nanti tahu-tahu kayak kakak saya gitu. Ya. Mana yang lain? Ayo, 34 orang di sini. Baru berapa yang jawab? Silakan, kalau 0 ya tulis aja 0. Ayo teman-teman, saya tunggu. Biar cepat selesai. Kalau kalian nggak proaktif, ya kolesterol, asam urat, fatty liver, kolesterol, asam urat, kolesterol. Ya kebanyakan kolesterol ini ya. Berarti masalah perlemaan kan? Kalau banyak yang kolesterol, fatty liver. Oh, untuk tahu fatty liver gimana Bu? Biasanya ini waktu general check up, lalu dokter melakukan USG, ya itu akan kelihatan fatty liver. Terus tanda-tandanya kalau fatty liver itu biasanya kolesterolnya jadi agak tinggi, ya fungsi livernya agak terganggu. Kolesterol, wow kebanyakan masalahnya di fat Bu Ani ini. Bu Yeti, ini kelihatannya masalah di fat. Oke, jadi program kita adalah fat loss kalau begitu, ya untuk menurunkan si kolesterol ini. Oke, good, terima kasih. Prediabetes, sleep apnea, oke, kolesterol.
Bagus. Oke, nanti ini ya, kasih tahu orang yang mengundang Anda atau ketik di kolom di grup WA ya, nanti kita akan bahas itu. Oke, sekarang kita akan secara cepat menjelaskan 6 kunci gaya hidup sehat ya. Nah, ini ada 6. Yang pertama diet. Kedua pola makan. Stres, pola pikir, aktivitas, dan pola tidur. Nah, 6 hal ini bekerja bersama-sama, teman-teman. Nggak bisa cuma 1 atau 2, karena ini kunci kombinasi. Pernah kan? Buka pintu dengan kunci kombinasi, kalau 6 angkanya nggak pas, kuncinya bisa dibuka nggak? Nggak. Begitu juga kesehatan kita. Ya. Nah, dalam program bimbingan ini, saya hanya akan fokus pada 3 hal, 3 kunci, yaitu diet. Saya ajarkan diet, pola makan, dan aktivitas. Nah, untuk mengontrol stres, pola pikir, dan pola tidur, itu tentu ya, ini adalah tanggung jawab kalian sendiri ya. Kalian harus berusaha untuk gimana memanage stres ya, memiliki pola pikir yang benar ya. Nanti juga saya akan ajarkan gimana yang namanya mindful eating. Jadi cara berpikir tentang makan ya, itu kalau diprogram dengan baik, pola pikirnya benar ya, itu sangat membantu ya. Terus bersyukur, terus bahagia, itu penting ya. Itu pola pikir yang punya keyakinan bahwa ya, saya mau berubah, saya bisa berubah, saya bisa menjadi sehat ya kalau saya tahu caranya, dan saya mau disiplin ya. Tapi kalau pola pikirnya udah negatif, wah saya ini memang gini, saya ini udah genetik, keluarga saya semua gemuk, keluarga semuanya saya kolesterol, dan seterusnya. Nggak bisa ya. Jadi pola pikir yang benar ya, dengan pengetahuan yang benar, semuanya bisa menjadi lebih baik. Lalu pola tidur ya, jadi nanti dengan diet, pola makan, dan aktivitas, 3 hal yang saya akan ajarkan, nanti pola tidurnya juga akan diperbaiki kualitasnya. Oke, jadi sekarang kita mulai diet. Artinya diet adalah apa yang kita makan. Pola makan artinya adalah kapan kita makan. Ya, jadi banyak orang makan saja untuk kenyang, ya, tapi nggak jelas apa yang dia makan. Ya, kadang-kadang ada yang tanya, Bu, saya itu makannya dikit loh, Bu. Saya cuma makan sehari sekali 2 kali. Oke, tapi apa yang dimakan? Ya, apakah makan sedikit cuma sehari sekali itu benar? Itu pola makan yang nggak benar. Itu justru akan mematikan metabolisme tubuh. Oke, kita akan nanti belajar ya, apa yang kita makan dan kapan kita makan. Oke, apa yang kita makan? Ya, jadi kalori masuk. Ya, apa yang kita makan? Nah, kita makan selalu seperti ini, teman-teman. Ya, porsinya, piringnya seperti itu. Ada buah dan sayur yang merupakan mikronutrisi dan serat. Ada ya, memperlancar proses metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh. Itu namanya mikronutrisi. Lalu ada juga lauk pauk yang mengandung makro. Ya, artinya makro itu jumlahnya lebih besar, yaitu protein dan lemak. Berperan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Jadi dalam satu piring nasi kita itu harus ada mikro, ada serat, ada makro. Ya, jadi nggak bisa kita cuma makan apa ya, makro doang asal kenyang atau apa, enggak. Mikronya juga penting. Lalu air putih, teman-teman. Nah, ini kira-kira porsi makanan kita yang kita ajarkan. Jadi di bimbingan yang kali ini saya tidak mengajarkan kalian untuk menghitung kalori, meal plan, enggak. Nanti tambah ribet. Ya, tapi nanti kalau kalian mau belajar ya, dengan aplikasi Fat Secret dan sebagainya, oke, no problem. Ya, tolong di mute ya, teman-teman ya, tolong di mute. Co-host, tolong bantu saya untuk mute. Ya. Oke, saya akan ini. Ya, jadi ini kira-kira porsi makan kita, teman-teman. Separuh dari porsi makan kita adalah sayur. Seperempatnya itu baru karbo, dan seperempatnya lagi adalah protein. Kira-kira kayak begini. Coba perhatikan dulu. Bisa nggak kalian makan dengan di piringnya kayak begini? Separuhnya sayur, ya, lalu seperempatnya nasi. Jadi kalau ambil makanan, teman-teman, separuh dulu ambil sayurnya.
Kita biasanya kalau ambil makanan di piring apa dulu? Nasi dulu kan? Habis nasi baru lauk. Sekarang kebalik. Ambil sayurnya dulu sampai separuh piring. Terserah piring kalian gede atau kecil, terserah. Gitu, karena tiap orang kan nggak sama. Soalnya laki-laki dan perempuan kan porsi makannya beda gitu. Ya, separuh pokoknya harus dipenuhi dengan sayur. Ya, seperti ini teman-teman. Ini yang benar. Jadi ini apa yang kita makan. Oke. Nah, ya. Terus gimana caranya memilih makronutrisi yang sehat? Jadi makronutrisi itu ada 3 macam, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat itu contohnya apa? Contohnya nasi, roti, kentang. Nah, nanti saya akan ajarkan gimana cara memilih karbo yang kompleks. Kalau protein itu kan telur, ayam, ikan, ya kan? Pilih yang rendah lemak. Nah, lemak, kita perlu lemak. Karena ini makronutrisi, kita nggak ada lemak dalam makanan kita. Tapi pilih lemak yang baik dan yang sehat. Nanti kita belajar ya, yang mana sih? Nah, contohnya di sini. Nah, karbohidrat kita pilih yang simple, kita pilih yang kompleks. Ini di sebelah kanan ini ada contoh-contohnya, teman-teman. Ya, jadi kalau simple itu roti putih. Tapi kalau yang kompleks whole wheat gitu. Ya. Pasta putih itu simple. Kita pilih yang kompleks, brown rice dan seterusnya. Ya. Jadi karbohidrat yang kompleks kenapa lebih bagus daripada yang simple? Karena seratnya lebih tinggi, kenyangnya lebih lama. Ini bisa menjaga berat badan kalian, ya, nggak cepat naik. Vitamin dan mineralnya lebih tinggi. Kalau kita konsumsi karbohidrat kompleks lebih besar dari karbohidrat simple atau sederhana, ya, itu apa ya? Sorry, ini salah ini ya. Jadi kalau karbohidrat sederhananya lebih besar, akan terjadi apa? Penumpukan lemak dalam tubuh, peningkatan triglisid. Jadi tadi teman-teman kan saya tanya, kalian banyak yang berproblem dengan lemak kan? Kolesterol tinggi. Nah, di sini. Jadi konsumsinya harus karbohidrat kompleks, jangan yang simple. Nah, kalian sudah nggak boleh, kita udah nggak boleh lagi makan yang manis-manis. Jadi kayak cake, candy, ya, soda, ice cream. Wow. Ya. Jadi selama 2 minggu, yuk kita benar-benar disiplin. Ya, nggak makan simple carb, tapi kita pilih yang kompleks. Ya, nanti kalau sudah 2 minggu kalian terbiasa dengan karbohidrat kompleks, nanti lihat yang manis-manis itu nggak suka. Ya, jadi 2 minggu saya akan bantu kalian untuk membentuk mindset sehat. Jadi dulu saya suka ice cream, teman-teman. Saya juga suka yang cakes, ya, saya suka pasta, suka ya. Tapi sekarang saya masih makan, ya, tapi dibatasi dan lihat itu udah nggak ngiler gitu loh. Udah nggak kayak ya cobalah 1, 2, it's okay. Gitu. Tapi selama 2 minggu, tolong enggak sama sekali. Setelah itu, silahkan. Saya yakin kalian nggak bisa makan banyak-banyak. Karena sudah terbentuk kebiasaan sehat. Oke, ya. Nah, ini contohnya karbo kompleks. Beras merah, quinoa, beras porang, shiratake, humus, jagung, roti gandum, kentang dengan kulitnya, ubi ungu, havermut, lentil, kacang-kacangan. Oke. Nah, karbo simple, karbo sederhana, ini. Contohnya ini yang harus kita hindari, nggak boleh ya selama 2 minggu ini. Oke teman-teman ya. Nah kembali ke kalian, saya hanya bisa memberikan anjuran ya yang terbaik. Tapi kalau kalian nggak mau ngikut, ya berarti kalian nggak punya why yang kuat gitu loh. Kalau masih terus mau makan yang manis-manis, jadi gula sama sekali nggak boleh. Lalu lemak, kita butuh lemak kan? Ya karena banyak. Lemak ini penting sekali untuk pembentukan banyak sel di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, lemak yang sehat datang dari mana? Contohnya olive oil, virgin coconut oil, minyak bunga matahari, apukat, ikan laut, dan kacang-kacangan. Ya. Protein, kita cari protein yang sehat. Yang mana? Dada ayam, buang kulit. Jadi jangan makan kulit ayam, apalagi ayam yang ayam horen ya, wow. Ya, tahu, tempe, kedelai itu sehat. Telur, ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan. Ya, jadi teman-teman kalian masih bisa makan enak dengan cara diet kami.
Ya, kalian bisa makan, masih ada tuh ayam, telur, ikan, daging, masih bisa, tapi yang tanpa lemak. Nah, ini ingat ya, kayak begini. Ya, jadi karbonya pilih yang sehat, lemaknya yang sehat, proteinnya yang sehat, ya nanti juga termasuk buahnya yang sehat. Ya, jadi buah yang GI-nya rendah, glikenik. Nah, saya akan ajarkan nanti di grup. Ya, nanti terlalu ruwet kalian. Jadi buah juga milih, teman-teman, nggak semua buah. Ya, yang terlalu manis kayak mangga, nangka tuh nggak boleh dulu gitu selama 2 minggu ini. Ya, lalu cemilan. Jadi banyak kalian yang suka nyemil kan, ngemil toh. Nah, sekarang harus dihilangi. Ya, tapi cemilannya apa? Cemilan sehat yang tidak diproses terlalu berlebihan, yang mengandung protein tinggi, mengandung serat tinggi, dan air seperti buah-buahan. Nah, ini contoh dari cemilan sehat. Jadi kalian yang suka ngemil pisang goreng, cookies, crackers, wih, itu stop dulu ya 2 minggu. Ya, gantinya kayak begini-begini. Ya, nanti kita juga punya high protein kan? Ya, high protein itu untuk snack. 2 kali snacknya pakai high protein plus seperti ini. Ya, buah, sayur dan sebagainya. Ya, jadi itu tadi diet apa yang kita makan. Ya, sekarang kapan kita makan. Nah, jadwal makan kita ini kayak begini teman-teman. 3 kali makan utama, 1-2 kali cemilan. Ya, beri jarak dari setiap waktu makan antara 3 sampai 4 jam. Jangan lewatkan sarapan. Nah, pola makan ini memang tiap orang berbeda. Karena contohnya ada orang, wah saya tuh kalau pagi nggak bisa makan Bu, nggak biasa makan. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin makan paginya itu cukup dengan protein, atau makan paginya enggak tapi agak naik. Jadi cemilan yang pagi hari nggak usah. Jadi makan agak siang, terus langsung makan siang. Tapi karena makan agak siang ya namanya brunch, itu cukup dengan buah dan high protein. Lalu siang baru full makan utama. Ya, lalu jadi 3 kali makan dan 2 kali cemilan itu gini teman-teman. Makan pagi, ya, lalu snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam. Seperti itu. Tapi kalau tadi bisa bilang nggak biasa makan pagi, ya udah skip aja makan paginya. Ya, langsung dengan snack pagi, makan siang kayak gitu. Ya, lalu makan malam saya juga biasa nggak makan malam, Bu Maria. Oke, no problem. Makan malam bisa diganti dengan body key. Ya, atau makan pagi bisa diganti dengan body key. Nanti saya ajarkan. Ya, yang penting makannya itu tadi porsinya. Jadi nggak boleh gila-gilaan. Ya, bayangkan kalau kalian sudah makan seperti ini, 3 kali makan, 2 kali cemilan, kalian nggak mungkin lapar. Karena nggak lapar, maka makannya jadi mindful. Jadi makan dengan kesadaran, bukan makan karena lapar lalu craving, ya. Lalu makan 70% aja. Udah cukup, udah lumayan, maksudnya nggak lapar, ya nggak usah sampai kenyang banget, berhenti. Nah, pengalaman saya, kalau saya makan beberapa kali tapi nggak sampai kenyang, saya nggak gemuk. Tapi kalau saya makan kekenyangan, kayak pesta kekenyangan, lalu makan nasi padang, nasinya banyak, saya akan cepat gemuk. Ya, jadi saya sering traveling ya teman-teman. Saya kalau traveling ya bayangkan makan kan ya apa yang ada di restoran ya. Tapi saya nggak gemuk gitu. Karena apa? Mindful eating. Saya makan dengan kesadaran, nggak rakus gitu. Dan sudah tahu, oh ada porsi ini sekian sekian sekian. Lalu jalannya banyak kan? Jalan kakinya. Ya, seperti itu. Ya, dulu saya kalau setiap keluar negeri, pergi 2-3 minggu, pulang itu naik 2 kilo. Ya, tapi setelah saya mengikuti program ini, enggak. Saya pergi, saya pulang, paling naik 0,5 kilo. Begitu di rumah 2 hari sudah balik. Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi beri jarak 3-4 jam. Jadi bayangkan kalau kalian makan seperti ini caranya, 3 kali makan sehat, 1-2 kali cemilan sehat. Ya, enggak semua cemilan boleh loh ya. Oke, tadi saya sudah sebutkan, kalian pasti akan lebih sehat. Ya. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke aktivitas secara cepat. Jadi aktivitas Anda harus melakukan aktivitas. Tadi saya sudah katakan, Anda tidak perlu menjadi atlet, ya, tapi intensitasnya yang sedang aja. Jadi sekarang kita lihat manfaat. Kenapa kok harus olahraga? Jadi program ini
yang saya perhatikan, teman-teman, banyak yang gagal itu karena apa? Gagalnya di sini. Gagalnya di nggak mau olahraga, nggak disiplin olahraga. Percaya saya, ya. Aktivitas fisik atau olahraga ini sangat penting dan ini bukan hanya untuk menurunkan berat badan, teman-teman. Kita lihat, ya, fungsinya membuang racun dalam tubuh. Penting nggak membuang racun dalam tubuh? Karena racun ini detox, karena ini detox. Ya, kalau banyak racun dalam tubuh, kita pasti banyak penyakit. Mengurangi stres, membakar lemak. Nah, tuh, tadi banyak yang masalah lemak kan? Menguatkan otot dan tulang. Nah, tahu kan? Makin tua kita, kalau otot dan tulang kita nggak makin kuat, kita makin lemah nanti. Banyak orang tua lemah banget, ya, karena ototnya berkurang. Tulangnya jadi rapuh. Ya, tapi dengan olahraga, kalian akan punya usia panjang dan berkualitas. Ya, buat apa usia panjang tapi nggak bisa jalan? Oke, ya, menguatkan jantung, melancarkan aliran darah, meningkatkan metabolisme. Ya, jadi metabolisme ini untuk membakar kalori kan, meningkatkan rasa senang karena dengan olahraga tubuh akan memproduksi hormon endorfin. Coba dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini bermanfaat nggak untuk hidup yang berkualitas, teman-teman? Sangat bermanfaat, benar nggak? Jadi mindset kalian melakukan olahraga itu bukan kayak waduh menyiksa, aduh capek. Lihat fungsi yang bagusnya, gitu loh, ya. Jadi nanti saya ajarkan. Saya tahu banyak ibu-ibu yang nggak biasa olahraga. Olahraga itu kayak satu, aduh capek, aduh buang waktu, aduh gimana caranya, ya. Tapi kalau kalian sudah punya kebiasaan itu, nggak olahraga itu nggak enak, teman-teman. Dan olahraga itu benar-benar menyenangkan karena hormon endorfin itu, ya. Oke, mau siap untuk rutin olahraga setiap hari 30 sampai 45 menit. Setiap hari kalau bisa. Ya, kalau enggak seminggu itu bolehlah ada istirahat 1 atau 2 hari. Ya, jadi 5 hari olahraga dalam 1 minggu. Karena ada 1-2 hari yang istirahat seperti itu. Tapi walaupun istirahat, saya percaya kalian bukan terus nggak olahraga kan, mungkin stretching atau apa ya, tapi nggak usah yang kayak low impact atau apa, boleh, nggak masalah. Tapi 5 kali minimal harus. Oke, ya. Jadi ini salah satu syarat ya teman-teman. Ini kunci hidup sehat. Jadi kalau kalian nggak mau melakukan aktivitas, wow. Nah, di dalam komunitas kita ya di Sehat Langsing ini nanti di dalam grup kita akan sharing setiap hari olahraganya apa. Nah, dengan mengikuti komunitas Sehat Langsing ini teman-teman, kalian akan tergerak gitu, ikut semangat. Makanya yang melakukan makan sehat dan olahraga sehat, tolong sharing di grup. Bukan tujuannya bukan sombong, tapi untuk memotivasi supaya teman-teman kita ada komunitas gitu, saling mensupport. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ya. Jadi itu fungsi dari fisik. Jadi prinsip pengelolaan berat badan itu very simple teman-teman ini. Kalau mau turun berat badan, kalori keluar harus lebih banyak dari kalori masuk. Kalau mau meningkatkan berat badan, kalori masuk yang lebih berat daripada kalori keluar. Ya, seperti itu. Nah, ini mengenai lemak tubuh. Ya, kita tahu. Jadi kalau perut kalian gendut, ya, jadi orang yang gemuk pasti perutnya gemuk. Ya, karena di sini penumpukannya. Ya, jadi ada yang namanya subkutan, lemak subkutan, yaitu lemak di bawah kulit yang bisa dicubit. Ya, tapi yang bahaya itu yang merah, yang namanya lemak visceral. Ya, itu adalah akumulasi lemak di bagian dalam dan di luar organ. Ya, ini yang bikin penyakit, teman-teman. Oke, jadi kita akan belajar selama 2 minggu ini gimana caranya fat loss. Kita mau mengurangi visceral fat dan subcutaneous fat. Jadi lemak bawah kulit dan lemak di dalam organ. Ya, jadi target kita ya 2 minggu ini kita belajar gimana tubuh kita membakar lemak. Dengan cara apa? Membatasi asupan karbo. Ya, karena karbo itu mudah sekali dibakar menjadi energi oleh tubuh. Tapi kalau karbonya dikurangi, maka tubuh akan memaksakan diri membakar lemak.
Tapi kalau kalian masukkan terus karbo yang besar, apalagi yang gula-gula, yang karbo yang simple tadi, tubuh tidak belajar membakar lemak. Itu kuncinya. Ya, jadi kasih makanan ke tubuh, tapi yang rendah lemak. Yang rendah karbo. Supaya apa? Tubuh belajar memetabolisme lemak. Bukan memetabolisme karbohidrat. Paham teman-teman? Ya, jadi target kita adalah mengurangi fat bawah kulit dan fat visceral. Ya. Karena ini bukan hanya kalian jadi kurus, enggak. Tapi ini penyakit, teman-teman. Ya, visceral fat ini jadi penyakit karena organ di dalam tubuh Anda itu dibalut dengan lemak. Ya, yang tadi namanya fatty liver itu, yang tadi ada tanya fatty liver itu, bayangkan liver itu biasanya warnanya itu merah, teman-teman. Tapi orang yang fatty liver, livernya itu warnanya merah ke kuning-kuningan, oranye. Karena sel-sel lemak ada di dalam situ. Ya, nanti silahkan di Google. Gambar liver yang fatty. Ya, enggak merah lagi warnanya. Ya, karena kalau seperti itu fungsi liver akan menurun. Karena livernya nggak bisa berfungsi dengan baik. Ya, itu. Penyebab penumpukan lemak adalah makanan yang tinggi glukosa, tinggi garam, tinggi lemak. Ya, comfort lifestyle, jarang olahraga, sedikit bergerak, waktu tidur tidak teratur, atau usia. Ya, dengan ada usia terjadi apa? Hormonal kan? Post menopause. Ya, testosteron hormon menurun. Ya, atau overreaction, yaitu stres dan adanya bakteri usus, adanya penyakit-penyakit yang lain. Ya, jadi ini yang menyebabkan penumpukan lemak. Nah, biasanya yang bisa kita kontrol adalah comfort food ini yang pertama. Ya, kita pilih makanan yang baik, bukan yang tinggi fruktosa, tinggi garam, tinggi lemak, ya. Dan juga kita harus berolahraga, lifestyle yang sehat. Ya, kalau aging, namanya penuaan ya pasti toh kita semuanya akan menjadi tua, ya. Tapi kalau makan dan lifestyle kita lebih baik pada saat kita menopause, ya, pria juga menjadi tua itu enggak separah orang-orang yang tidak menjaga kesehatan. Ya, lalu stres ini harus di Oke, sekarang ini mengenai kalori keluar, kalori masuk tadi sudah saya jelaskan, ya toh. Jadi besarnya kalori masuk dibandingkan besarnya kalori yang keluar. Ya. Nah, kalori masuk itu dari makanan, kalau kalori keluar itu dari mana? Dari 3 hal ini. Metabolisme, aktivitas, dan TEF. Ini nanti saya bahas di grup ya, karena hari ini terlalu banyak nantinya. Ya. Nah ini tadi sudah saya jelaskan sayuran, sayur dan setengah porsi, protein dan karbo itu setengah porsinya. Kemudian, ya, nah ini contoh makan sehat seperti ini teman-teman. Ya, dada ayam, jamur, brokoli, tomat ditumis, ini sehat banget. Ya, lalu di sini lihat sayurnya separuh, ya, lalu proteinnya ini nggak ada karbonya ini, ya. Nah, kalau 2 minggu kalian bisa makan seperti ini kenyang loh teman-teman, walaupun nggak ada nasinya ini kenyang, ya. Ini memberikan kesempatan pada tubuh. Tadi yang saya bilang, kurangi asupan karbo, otomatis tubuh akan membakar lemak. Nah, ini bagus banget. Ini contoh makanan sehat teman-teman. Jadi kalau ini udah cukup, nggak perlu nasi, ya. Wah, saya nggak kenyang Bu kalau gini. Oke, tambah nasi. Jadi maksimal nasi itu untuk wanita ya 3 sendok aja. Untuk pria boleh 5 sendok, 6 sendok tergantung ukuran tubuh kan. Ya. Saya kalau udah makan kayak begini udah cukup loh, nggak perlu nasi. Ya, karena apa? 3 jam lagi kan kita ada snack toh. Nggak perlu terlalu kenyang. Karena 3-4 jam lagi kita ada snack lagi. Ya, kita bisa makan sayur lagi, buah lagi, ya, atau high protein, pokoknya nggak nasi. Gitu, nggak cemilan yang gorengan sama sekali nggak boleh teman-teman. Gorengan harus stop selama 2 minggu ini. Ya, jadi masak-masakannya caranya apa? Ditumis, ya, dikukus, dipepes kayak gitu. 2 minggu ini, ya, just 2 minggu. Ya, teman-teman. Nanti rasakan, nanti badannya lebih enteng, ya. Oke. Nah, ini saya kasih contoh nih, ya. Kalau kalian makan, ya, seperti ini. Coba lihat. Ya, jadi banyak orang, Bu, saya tuh nggak makan kok, Bu. Sedikit, tapi ternyata dia minum Thai milk tea. Lihat, 1 cup Thai milk tea itu 257 kilokalori loh, teman-teman. Ya kan?
Ya. Bandingkan dengan satu porsi steak wagyu. Satu porsi gado-gado itu cuma 132. Ya. Nah, ke McD, ke McDonald makannya apa? File ayam plus kentang goreng. Wih, tambahkan udah 700 kilokalori. Padahal orang kayak saya itu dietnya hanya 1.300 sehari. Nah, kalau sekali ke McD udah 700, terus sisanya gimana? Udah nggak boleh makan yang macam-macam. Udah habis separuh untuk satu makan siang aja. Nah, ini yang disebut dengan mindful eating. Anda harus menyadari apa yang Anda makan. Satu cheese tart, 181 kilokalori. Apakah kenyang? Satu cheese tart? Enggak. Minimal orang makan 2. Udah berapa? 360. Ya, mendingan makan dada ayam, betul nggak? 360 proteinnya tinggi kan? Tahan lapar kan? Tapi kalau 2 cheese tart, cepat lapar. Dan itu isinya gula, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan mindful eating. Ya, jadi nanti kita belajar. Oke, nah, sekarang porsinya. Ya, jadi kalau saya ngomong protein, itu proteinnya berapa sih gedenya setelapak tangan. Gitu. Kalau veggie, sayur, itu seperti itu. Ya. Kalau fat, cuma sejempol. Jadi kira-kira berapa ya? 2-3 cc, ya 5 cc, ya 1 sendok teh lah. Itu. Ya. Kalau fruit, buah-buahan, begitu. Ya. Kalau nasi, sekepal. Nah, ini pun juga terlalu banyak untuk saya sekepal ini. Ya, tadi saya katakan 3 sendok makan. Oke. Ya, lalu cheese dan sebagainya, jempol yang lebih gede. Ini porsi yang tepat. Oke, nanti saya akan share lagi ini di grup ya, teman-teman. Nah, kalori keluar sekarang. Jadi itu yang kalori masuk. Nah, sekarang kalori keluar ini tadi sudah saya jelaskan dari BMR. Ya, saya akan jelaskan nanti di grup. Ya, lalu aktivitas fisik. Nah, BMR itu hubungannya dengan apa? Dengan metabolisme tubuh. Jadi mungkin teman-teman lihat, oh teman saya itu makannya banyak Bu, tapi kok dia nggak gemuk. Saya loh makan sedikit gemuk. Karena apa? Ini BMR, metabolisme dari teman Anda lebih bagus daripada metabolisme Anda. Metabolisme itu gimana tubuh membakar ya makanan menjadi energi. Jadi bayangkan kalau metabolismenya bagus kan kebakar terus kan jadi energi, jadi ya nggak ada yang tertumpuk gitu. Tapi Anda dan saya mungkin karena usia dan sebagainya metabolismenya nggak bagus, makan banyak dikit gemuk gitu. Nah, gimana cara meningkatkan metabolisme? Ada caranya. Nanti saya ajarkan ya, teman-teman. Lalu aktivitas fisik. Ya, jadi kalori bisa keluar kalau kita beraktivitas fisik. Ya, bisa non exercise dan bisa exercise ya. Jadi contohnya non exercise itu kegiatan sehari-hari di rumah naik turun tangga, bersih-bersih gitu. Tapi juga harus ada exercise. Ya, yang terstruktur. Ya, lalu nomor 3 adalah thermic effect of food. Ya, nanti saya jelaskan itu di grup. Ya, jadi contohnya ini. Kalori untuk aktivitas harian. Jadi contohnya Anda ngepel 30 menit, ya itu terbakar 90 kilokalori. Ya, masak, ya cuci piring, nyetir mobil, naik turun tangga, berkebun, itu adalah aktivitas harian yang tidak termasuk olahraga. Nah, yang termasuk olahraga itu, nah ini tadi kalau contohnya kalian makan satu porsi dada filet ya dengan 365 kalori, itu kalian perlu 1 jam senam aerobik untuk membakar itu. Ya, makanya jangan main-main. Ya, jadi harus mindful eating. Makan dengan kesadaran. Ya, kalau enggak apa-apa. Kalau kalian mau makan banyak, tapi ingat harus dibarengin dengan olahraga yang cukup banyak untuk membakar kalori itu. Ya, nah tadi itu kegiatan yang tidak terstruktur, yaitu cuci piring, naik turun. Nah, tapi ini adalah aktivitas yang terstruktur. Nanti saya akan ajarkan. Ada 3 macam, yaitu kardio, latihan beban, dan latihan fleksibilitas. Nah, ini bisa dikombinasi, teman-teman. Pokoknya setiap hari harus ada, entah itu latihan kardio, atau beban, atau fleksibilitas, ya 30-45 menit setiap hari. Ya. Oke, ini nanti saya ajarkan apa saja latihan beban itu kayak apa seperti ini. Ya, ini tadi sudah ya. Jadi sekali lagi sebagai penutupan ini
Prinsip pengelolaan badan hanya kalori masuk dan kalori keluar itu mana yang lebih besar. Ya. Dan kuncinya di sini ya saya akan ajarkan ya, dan dengan adanya komunitas ini ya akan meningkatkan motivasi kalian. Ya, jadi saya harap teman-teman leader juga memberikan semangat kepada pesertanya dan juga melakukan konsultasi ya tiap hari atau 2-3 hari sekali untuk melihat perkembangannya. Apakah mereka rutin dengan olahraganya, apakah dietnya sudah benar. Ya. Nah, teman-teman, dalam paket itu kita berikan high protein kan? High protein itu untuk snack. Ya, jadi snack tengah-tengah itu atau untuk menggantikan untuk makan pagi dan seterusnya. Karena high protein ini protein yang paling bagus. Jadi nggak ada tandingannya. Boleh saya katakan di dunia. Ya, jadi banyak dokter mengakui high protein dari Nutrihealth ini the best. Ya, karena dia terbuat dari kacang kedelai, kacang polong, dan biji gandum. Jadi dia nabati. Ya, berisi 9 asam amino esensial. Ya, boleh diminum 2 kali 2 scoop per hari. Jadi ini untuk memastikan. Jadi teman-teman, diet kita ini kan rendah karbo, tapi harus tinggi protein karena protein ini bodybuilder. Tadi saya sudah katakan banyak orang kurus, tapi ototnya hilang, jadi gembyur, nggak singset. Karena apa? Kurang protein. Protein harus tinggi. Ya, nanti saya akan ajarkan ya di kelas selama 2 minggu. Berapa kecukupan protein, berapa kebutuhan protein untuk kita stay fit. Ya, jadi banyak sel-sel tubuh kita rusak mati. Nah, itu kalau tidak di rebuild, dibangun kembali, regenerasi sel, kita akan jadi cepat tua. Nah, protein adalah bodybuilder. Dia yang membangun sel-sel tubuh kita yang rusak, yang mati. Ya, membangun sel otot, ya, sel enzim, ya, sel hormon, dan seterusnya. Sel darah merah kita, ya, yang mati kan setiap bulan gitu. Ya. Lalu lecithin. Nah, tadi banyak kan masalah tentang perlemaan. Nah, ini lecithin adalah zat pengemulsi lemak yang alami di dalam tubuh. Dia dibuat dari kacang kedelai. Jadi lecithin membantu metabolisme lemak, ya, mengurangi visceral fat dan mencegah fatty liver. Ya, cara makannya dia harus dikunyah 1-3 tablet sehabis makan. Jadi lecithin ini makanan, dia bukan obat. Dikunyah kayak permen gitu, karena dia dibuat dari kacang kedelai. Oke, lalu daily adalah multivitamin dengan 11 vitamin, 7 mineral dan 6 konsentrat tumbuhan. Dia juga mengandung fitonutrisi dari 6 tumbuh-tumbuhan alami, dari alfalfa, watercress dan seterusnya. Ya, jadi ini membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Karena menurut survei orang di Indonesia itu kurang makan buah dan sayur, kurang banget. Ya, karena harus 6-9 porsi per hari. Nggak ada orang Indonesia yang makan 6 porsi buah dan sayur. Maka melalui program ini Anda dipaksa untuk makan minimal 3 kali kan? Makan itu selalu ada 1 porsi ya, ditambah buah. Jadi minimal kalian bisa makan 5-6 porsi buah dan sayur melalui program Sehat Langsing ini. Ya. Oke, lalu body key ini adalah meal replacement. Kalau kalian nggak mau makan malam, bisa diganti dengan ini. Nah, apa bedanya body key dengan protein? Kalau protein hanya full 100% isinya protein. Kalau body key beda. Ya, dia mengandung 12 vitamin, 8 mineral, dan 6 gram serat. Nah, ini bagus. Ya, jadi saya senang banget dengan body key. Oke, ada 3 rasa, coklat, cafe latte, dan berry. Ya, kalorinya rendah. Coba bayangkan, hanya 220, 205. Padahal tadi kue itu tadi, kue egg tart tadi berapa? 185 kan? Bisa kenyang nggak? Enggak. Yaitu makanan sampah. 185 kalori. Ini hanya 205 kalori. Coba, isinya 17 gram protein. Dan 6 gram serat, 12 vitamin, dan 8 mineral. Ya, jadi body key ini boleh untuk menggantikan makan pagi atau makan malam. Boleh. Ya. Makan pagi dan makan malam juga boleh.
Jadi kalau kalian sibuk, nggak siap, nggak menyiapkan makan apa ya yang sehat di rumah, makan pagi body key, makan malam body key, tapi makan siang full harus makan nasi dan lauk pauk gitu. Ya, jadi maksimal body key ini bisa menggantikan 2 kali makan. Jadi nggak boleh 3 kali makan body key. Keenakan body key lalu nggak mau makan nasi, body key doang nggak boleh, teman-teman ya. Oke, nah untuk produk-produk yang lain, produk Nutrilite yang lain, ya ada yang namanya Nutrilite Recommender. Oke, ya jadi teman-teman, kita semua ingin hidup sehat dan panjang umur, ya toh, untuk keluarga yang orang-orang yang kita cintai. Ya, setiap kali kita ingin makan di luar meal plan, ya, yang tadi saya ajarkan, yang sudah dirancang, maka sadari dan bilang ke diri sendiri, saya sayang sama diri saya. Saya hanya akan makan makanan yang membuat tubuh saya sehat. Bukan hanya sekedar memuaskan lidah dan mengenyangkan perut, enggak. Ya, tapi saya mau usia panjang dan hidup sehat dan berkualitas, bisa menikmati ya hidup yang Tuhan berikan pada kita. Usia itu di tangan Tuhan, benar nggak, teman-teman? Ya, ada orang yang usianya di usia muda sudah harus berpulang, it's okay, ya nggak masalah. Ya, yang penting hidup berkualitas. Nah, ternyata teman-teman, kemampuan saya untuk mengontrol dan mengatasi diri saya dalam proses ini akan berdampak bukan hanya terhadap kesehatan saya, tapi dalam aspek kehidupan saya yang lain. Ya, jadi saya melihat orang-orang yang disiplin diri, ya, sayang pada dirinya sendiri, disiplin mengatur dirinya, dia bisa mengatur yang lain. Ya, dia bisa mengontrol yang lain. Saya pernah dengar di Amerika itu nggak ada presiden yang gemuk, nggak boleh. Karena kalau dia mengontrol dirinya sendiri aja berat badannya nggak bisa, gimana caranya dia manage negaranya? Ya, jadi kontrol diri, disiplin diri itu penting sekali untuk sukses di kehidupan kita semuanya, bukan hanya di tentang diet saja. Oke, itu aja kira-kira teman-teman penjelasan dari saya. Ya, jadi begitu kalian sudah siap untuk masuk ke kelas, kelas akan mulai saya isi dengan pelajaran-pelajaran. Nah, hari ini hari apa? Jumat ya. Saya kasih waktu. Ya, jadi kemarin ada yang tanya, Nike ya, apakah langsung dimulai? Oke, saya kasih waktu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum menerima protein, belum menerima lecithin dan daily. Oke, ya. Terus juga saya ingin teman-teman mulai mereport ya. Jadi berat badan kalian sekarang ini berapa, lingkar pinggang berapa, ya. Lalu targetnya apa? Jadi kalian yang punya masalah tadi kolesterol dan coba tunjukkan. Coba kasih tahu supaya saya bisa apa ya? Saya ingin tahu gitu ya dengan program yang saya berikan ini gimana hasilnya. Oke, kalau kalian bisa foto ya, bisa foto dari depan dan dari samping, wajahnya nggak usah ditunjukkan ya. Kalau kalian merasa nggak nyaman, oke. Dari leher ke bawah aja ya. Lalu boleh di-share di grup atau berikan kepada orang yang mengundang Anda. Ya, supaya kami bisa lihat ya apa sih perkembangan selama ini gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya akan mulai mengisi materi hari ini Jumat, Sabtu. Saya mulai hari Senin gimana? Saya kasih waktu Sabtu dan Minggu kalian foto. Nah, kalau kalian punya Carada Scan ya, silahkan diukur body composition-nya. Jadi berapa percentage body fat. Nah, itu memang harus diukur dengan Carada Scan. Kalau nggak punya Carada Scan, bisa datang ke ADC, di tiap kota ada, untuk diukur Carada Scan, lalu report ke saya. Ya, jadi ototnya berapa kilo, fatnya berapa, percentage body fatnya berapa. Nah, dari situ, nanti setelah program 2 minggu, kita akan lihat hasilnya, teman-teman. Ya, kalau nggak punya Carada Scan, cukup berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang. Cara mengukur lingkar pinggang, ya lihat aja. Jadi dari tulang rusuk ke atas dan tulang panggul di tengah-tengahnya aja, kira-kira aja. Ya, antara tulang rusuk paling bawah dan tulang panggul. Nah, itu kan nggak ada tulangnya. Nah, di situ ukur. Ya, targetnya kalau untuk wanita di bawah 80 cm ya. Kalau
di atas 80 cm ya berarti udah terlalu gemuk. Kalau pria 90 cm. Oke, saya kasih waktu 2 hari ya untuk masukkan data. Ya, jadi nama, contohnya saya nama Maria. Nih, kalau kalian rasa oh ini privacy, oke, langsung aja di-share ke mentor kalian atau langsung ke Japri ke saya supaya bisa saya catat dan apa goal kalian gitu loh. Saya bantu. Kalau kalian saya nggak tahu awalnya, lah saya nggak tahu dong akhirnya di mana. Ngerti ya? Nah, jadi kalau kalian memberikan data, kalian yang untung. Ya, kami akan memperhatikan dan kami akan membantu kalian mencapai goalnya. Contohnya ingin turun berapa kilo gitu. Atau saya nggak mau turunin berat badan, Bu, tambah mau naikin. Oke, silahkan. Saya nggak masalah dengan berat badan, saya ingin itu tadi lebih enak tidur, ya lebih apa yang sleep apnea, yang tekanan darah tinggi dan seterusnya. Ya, apa masalah kalian ditulis. Ya, karena saya program ini saya ingin untuk keseluruhan kesehatan, sehat optimal. Ya, bukan hanya untuk penurunan berat badan. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan diketik di kolom chat. Mungkin leaders ini sudah saya buka untuk bisa unmute. Silakan kalau mau bertanya langsung atau ketik di kolom chat. Ada yang bisa bantu saya? Bacakan. Oke. Kalau pas puasa Senin dan Kamis jadi 2 kali makan saja. It's okay, no problem. Anda mau makan sehari sekali aja kalau pas puasa boleh, nggak masalah. Ya, jadi jangan digabung ya program puasa karena puasa itu tujuannya spiritual ya. Jadi nggak apa-apa, jangan digabung. Jadi puasa-puasa aja. Farida, Ibu Farida, saya belum siap kalau mulai Senin. Jadi mulai Senin itu adalah mulai saya memberikan bimbingan ya Bu ya. Ya, jadi kalian sudah harus mulai mentaati itu tadi. Meal plan, jadi makan yang sehat seperti itu, lalu mulai olahraga. Ya. Oke, jadi maksudnya Bu Farida belum siap apa Bu? Oke. Oktarina, apakah boleh konsumsi madu? Selama 2 minggu ini sebaiknya tidak. Jadi kalau dibutuhkan yang manis, kalian pakai itu aja, gula stevia. Itu kalorinya 0 ya. Kalau dibutuhkan. Jadi jangan madu, madu tetap ada gulanya. Ya, pakai stevia. Tahu ya? Gula stevia itu yang bubukan itu. Bu Farida maksudnya belum siap kalau mulai Senin apa, Bu? Silakan kalau mau bertanya langsung silakan di unmute. Kalau gula jagung itu yang Tropicana Slim itu ya. Ya, pokoknya yang kalorinya zero deh. Ya. Ya, kalau gula jagung yang Tropicana Slim itu boleh. Itu karena kalorinya zero itu hampir sama dengan gula stevia. Ya. Jadi gula putih, gula merah, ya, gula aren, gula apa sebaiknya jangan dulu ya dalam dua minggu ini ya. Kurma, nah, kurma ini termasuk buah yang glycemic indeksnya tinggi, Bu. Jadi sebaiknya 2 minggu ini jangan dulu ya, Bu, kurma. Saya juga suka kurma. Ya, nanti. Jadi makan buah yang glycemic indeksnya rendah. Contohnya apa? Apel, pir, ya, lalu jeruk, papaya. Ya, semangka itu glycemic load-nya rendah tapi indeksnya tinggi. Ya, jadi masih boleh lah semangka sedikit gitu, melon gitu. Buah naga boleh, papaya boleh. Ya. Tapi jumlahnya nggak boleh banyak, Bu, juga, Ya. Bu. Ya, betul. Jadi jumlahnya seperti itu tadi kan, Bu, tadi sudah tahu ya. Kalau ini sekepal tangan ya. Tadi kan sudah kelihatan toh? Sudah saya kasih contoh kan. Jadi segini. Jadi kalau apel 1 ya. Jadi kalau pisang ya 1. Kalau besar pisangnya ya 3/4 aja. Kalau apa? Ya pokoknya segini loh. Setangan Mungkin ini. kalau Ya, buah naga separuh ya, Bu. separuh aja. Gitu. Sekepal. Pepaya sepotong aja gitu Ya, ya. kepaya sepotong. Saya sementara gitu dulu ya. Jangan yang nangka, yang anggur, yang manis-manis itu jangan dulu deh. 2 minggu aja. Nanti kalau udah lewat 2 minggu, terus gimana Bu? Boleh tapi sedikit. Gitu.
Ya, dan nanti lidah kita udah nggak lidah manis. Ya, ada orang yang lidahnya manis, maunya yang manis-manis. Udah manis dia masih merasa belum manis. Karena apa? Terbiasa makan yang manis-manis. Tapi kalau udah seperti garam, ya orang yang makan selalu asin-asin, makan di restoran terus, begitu makan di rumah dia bilang nggak enak. Ya, karena hambar katanya. Karena lidahnya udah lidah asin. Nah, kalau kita udah biasa, nggak makan manis, nggak makan terlalu asin, lidah kita akan normal, akan sehat. Sekarang, jika pisang kepok, sebentar saya. Jika pisang kepok diganti pisang Cavendish apa boleh? Pisang Cavendish lebih manis, ya teman-teman. Nah, pisang juga jangan terlalu matang. Makin matang pisang itu makin manis. Jadi masih agak-agak ya kuning-kuning hijau itu kalau Cavendish udah dimakan aja. Kalau udah sampai kuningnya udah ada totol-totol hitam, manis banget. Pisang kepok juga begitu. Ya, jadi pilih nggak terlalu matang ya teman-teman. Sekarang saya makan fiber dari MCI gimana? Ya, fiber is okay. No problem ya, fiber. Nah, pastel risoles untuk snack boleh nggak? Boleh, Bulan. Ya, karena pastel risoles itu digoreng. Nggak boleh. Jadi 2 minggu ini please gorengan no. Jadi kayak ayam goreng enggak. Ya, ikan goreng enggak dulu 2 minggu ini. Ya, Jadi coba bisa di hilangkan fryer, Bu, di air di fryer. fryer. Yes. Jadi ikan di air fryer atau di ini aja di teflon itu aja ya. Kalau perlu minyak kan boleh minyak kan, pakai sprayer gitu, pakai teflon kasih spray kan minyak boleh sih, tapi cuma sedikit kan di spray. Lalu ikan atau tahu tempe atau apa itu setelah dibacem di fryer aja, di teflon aja ya. Jangan dulu ya pastel risoles. Lumpia, kalau lumpia contohnya lumpia itu nggak digoreng masih nggak apa-apa ya. Tapi ingat itu kulitnya lumpia itu kan dari tepung, jadi jangan banyak-banyak ya. Sayur pakai bumbu pecel gado-gado boleh ya, boleh tapi sedikit, jangan dituang, tapi ditotal aja karena di dalam bumbu pecel dan gado-gado ada gula. Ya, jadi lebih baik sayur itu pakai dressing yang itu aja olive oil sama jeruk ya, atau ya dressing apa aja. Pecel boleh, gado-gado boleh, tapi sekali lagi yang enak gado-gado itu kan bumbunya toh, lalu dikasih kerupuk, nah jangan, kerupuk jangan. Ya pokoknya Anda tahu, seandainya harus pakai, contohnya ada tahu gorengnya, ya udah terpaksa kasih dikit. Gitu. Harus ada bumbunya, ya oke terpaksa. Kalau nggak ada gado-gado, nggak ada bumbu kan bukan gado-gado namanya, tapi dicocol aja dikit. Snacknya apa Bu? Snacknya adalah 2 kali kan snacknya, high protein 2 scoop plus buah 1 porsi. 1 porsi buah adalah segini. Ya, jadi mau papaya bla bla nggak apa-apa. Ya, pokoknya porsinya segini plus 2 scoop high protein. Kenyang. Pasti kenyang karena 2 scoop high protein itu proteinnya 17 gram tapi kalorinya hanya 80. Itu mengenyangkan sekali high protein itu ya. Atau kalian bisa kalau high protein nggak suka rasanya campur dengan body key, jadi 1 scoop high protein, setengah scoop body key yang berry, cafe latte. Enak banget teman-teman. Kayak malam ini saya tadi kan belum sempat makan malam ya toh, udah mau Zoom, udah setengah body key cafe latte sama 1 scoop high protein, saya aduk, saya minum gitu. Nanti mungkin setelah Zoom ini saya makan tuh, makan malam. Untuk saya nggak masalah karena metabolisme saya bagus, jadi saya bisa makan 3-4 jam sekali dan nggak gain weight. Nanti saya kasih tahu kenapa kok gitu ya, karena metabolisme itu kayak api unggun. Api unggun kan harus dikasih kayu toh, ya toh, dikit-dikit kasih kayu supaya nggak mati. Tapi kalau api unggun nggak dikasih kayu, apa yang terjadi? Mati apinya. Begitu juga metabolisme. Jangan lapar, kasih makan dikit-dikit. Ya. Jadi snacknya apa? Itu tadi. Ya, nanti di 2 minggu bimbingan saya akan sharing contoh snack-snack yang enak, ya, yang sehat. Jadi nanti kalian akan mendapatkan inspirasi. Oh, ini
bisa ya, ini enak ya, gampang ya, seperti itu. Kalau kolagen, maksudnya kolagen apa? Kolagen pink, boleh, kolagen nggak masalah. Salad dengan mayo, boleh, asalkan mayonya jangan banyak-banyak sama bumbu pecel tadi, gitu. Ya, saya juga kalau salad saya seneng kasih dressingnya apa namanya QP itu, ya, tapi saya nggak banyak-banyak juga, saya kasih sedikit aja untuk rasa. Snack boleh ganti cereal, yes, boleh. Snack boleh diganti cereal. Ya, saya suka cereal apa namanya muesli. Saya suka muesli sama susu. Jadi di rumah saya itu selalu ada susu yang cair di dalam kulkas saya, lalu ada muesli. Jadi saya kalau lapar tinggal tuang susu setengah mangkok kecil, lalu 2 sendok muesli, saya makan dan itu sangat mengenyangkan. Hanya 2 sendok aja loh muesli. Udah kenyang. Saya cocok sama muesli karena muesli itu seratnya tinggi. Ya, tahu ya, muesli itu kayak oat, kayak havermut, tapi dia kering kan? Gitu. Itu snack yang sehat banget. Ya. Atau biji-bijian, ya banyak kok, nanti saya ajarkan. Buah, susu plain ya Bu, untuk muslinya ya. Susu yang plain, terserah kalian bisa yang low fat, ya, atau full cream, it's okay. Ya, untuk saya kadang-kadang saya low fat, kadang-kadang saya full cream, nggak masalah. Ya, susu yang itu aja loh, yang susu cair yang 1 literan itu loh. Susu plain, oke. Terus apa? Oke, sudah ada pertanyaan yang lain? Oke, ada tambahan Bu Ani? Silakan Bu Ani yang ingin menambahkan. Kita masih ada waktu 5 menit. Sepertinya cukup ya, Bu. Oke, kita mulai hari Senin ya Bu Ani ya. Ya, Bu, Nanti, Senin aja. nah, jadi di grup bimbingan itu saya tidak akan selalu aktif ya teman-teman. Jadi pertanyaan silahkan di chat di grup WA. Saya akan jawab, kalau saya sibuk saya akan jawab setiap malam. Ya, saya akan jawab. Nah, tolong mentor-mentor, kepala leader yang aktif, yang mengundang, itu harus proaktif juga untuk mengingatkan, ya, supaya peserta ini benar-benar bisa melakukan dengan disiplin. Saya pengen kalian berhasil gitu loh. Ya, jadi targetnya apa? Mau turun berat badan, mau turunin kolesterol, ya, mau tingkatin massa otot, mau kurangin massa lemak. Ayo, 2 minggu aja udah kelihatan kok kalau kalian rutin, ya. Dan setelah 2 minggu nanti akan jadi kebiasaan. Udah tahu kan? Oh, gitu. Ya, kapanpun. Jadi banyak peserta dia ikut 2 minggu lalu pergi atau hanya, aduh Bu Maria saya nggak bisa disiplin, saya gemuk lagi. Oke, no problem. Itu namanya hidup yang dinamis. Kadang-kadang bisa gemuk lagi, terus gimana? Kan ya udah tahu caranya. Jadi kembali. Iya Bu, saya mau mulai minggu depan, saya mau kembali ngikut program lagi. Kan sudah tahu kan? Yang penting itu. Karena masalah disiplin itu kan dari diri sendiri. Begitu kalian mau disiplin, pasti turun. Pasti lebih sehat. Ya. Oke, itu aja ya Bu Ani. Sudah nggak ada tambahan? Baik, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, teman-teman.